Dunia saat ini sedang berdiri di tepi jurang. Sebuah konflik regional baru saja meletus dan dampaknya mengancam akan memutuskan urat nadi ekonomi global. Di sini, kita akan membedah bagaimana perang di Teluk bisa memicu krisis energi dunia. Jadi, pada bulan April 2026, ancaman yang selama ini cuma jadi bayang-bayang, akhirnya jadi kenyataan. Jalur arteri utama pasokan minyak dunia putus. Pertanyaannya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Apa artinya ini semua buat kita? Untuk memahami betapa gentingnya situasi ini, coba kita dengarkan kata-kata yang dipakai. Ini pernyataan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Jelas, ini bukan lagi soal diplomasi. Ini adalah ancaman apokaliptik yang langsung mengatur tensi di level paling ekstrim. Iran tentu saja nggak tinggal diam. Mereka membalas dengan ancaman yang sama kuatnya. Menargetkan langsung ke jantung ekonomi Arab Saudi, Saudi Aramco dan jaringan pipanya yang super vital. Dan di sini, medan perangnya bergeser. Bukan lagi militer lawan militer, tapi infrastruktur ekonomi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Konflik ini eskalasinya cepat sekali. Yang tadinya cuma serangan-serangan yang terarah, mendadak berubah menjadi sebuah doktrin yang jauh lebih mengerikan. Perang gesekan infrastruktur total. Jadi, apa sih sebenarnya perang gesekan infrastruktur itu? Begini, tujuannya bukan lagi cuma buat mengalahkan tentara musuh, tapi untuk melumpuhkan satu negara penuh dengan menghancurkan fasilitas-fasilitas sipil yang paling dasar. Aturan main perang di titik ini sudah berubah total. Nah, sekarang kita beralih ke jantung dari konflik ini, sebuah titik geografis yang jadi poros strategis untuk energi seluruh dunia. Disinilah nasib ekonomi global sedang dipertaruhkan. Titik sumbat itu, ya, Selat Hormuz. Jalur transit minyak paling penting di planet ini. Coba bayangkan, sebuah jalur super sempit di mana sebagian besar energi dunia harus lewat situ. Kalau jalur itu ditutup, sama saja dengan memutus nadi ekonomi dunia. Nah, disinilah duel strategisnya dimulai. Di satu sisi, kita punya Selat Hormuz yang sangat rentan. Di sisi lain, Arab Saudi punya kartu as, pipa Timur Barat, atau yang dikenal sebagai Petroline. Pipa darat ini panjangnya 1.200 km, dirancang khusus untuk melewati Selat Hormuz. Pertanyaannya, apakah pipa ini cukup untuk menyelamatkan pasokan minyak dunia kalau jalur lautnya diblokade? Oke, kita lanjut. Gimana cara Iran membalas? Aksi balasan yang mereka lakukan terjadi secara masif dengan dampak yang menghancurkan bagi negara-negara di seluruh kawasan Teluk. Lihat angka ini. Benar-benar luar biasa. Lebih dari 4.000 proyektil diluncurkan oleh Iran ke arah 6 negara anggota GCC. Ini bukan lagi serangan acak ya. Ini bombardir besar-besaran yang menunjukkan skala pembalasan dari Iran. Dan dari sini kita bisa lihat strategi Iran. Mereka nggak cuma incar target militer. Coba lihat sasarannya. Kilang minyak di Arab Saudi, pusat keuangan di UEA, fasilitas gas di Qatar, bahkan pangkalan udara Amerika di Kuwait. Ini serangan yang sangat sistematis, dirancang buat melumpuhkan seluruh kawasan. Dan dari semua itu, ada satu negara yang paling kena imbas, 48. Itulah jumlah serangan yang terkonfirmasi ke situs-situs strategis di Uni Emirat Arab. Sebagai pusat ekonomi dan logistik global, UEA jadi sasaran empuk. Dan ini menunjukkan betapa rapuhnya kawasan ini. Sekarang, mari kita lihat gambaran besarnya. Karena dampak konflik ini nggak berhenti di Timur Tengah. Efek dominonya terasa ke seluruh dunia, menciptakan gelombang kejut ekonomi yang masif. Data ini menunjukkan dampak langsungnya. Harga minyak mentah Brent melonjak tajam. Di saat yang sama, kapasitas ekspor LNG Qatar, pemasok vital bagi banyak negara, anjlok sampai 17%. Ini kombinasi yang mematikan kan? Harga makin mahal, barangnya makin langka. Tapi, di balik semua angka ekonomi ini, ada harga yang harus dibayar oleh manusia. Lebih dari 220.000 pekerja migran dari India terpaksa dievakuasi dari wilayah Teluk. Ini menunjukkan bagaimana sebuah konflik bisa mengganggu kehidupan jutaan orang yang bergantung pada stabilitas kawasan. Dan bisnis ya berhenti total. Ketika lebih dari 25 perusahaan energi raksasa menyatakan force majeure, itu artinya mereka secara hukum mengakui sudah tidak bisa lagi memenuhi kontrak mereka. Roda ekonomi di sektor energi kawasan itu bisa dibilang benar-benar lumpuh. Oke, setelah eskalasi yang begitu cepat dan merusak, seluruh dunia menahan napas. Mari kita lihat bagaimana sebuah resolusi diplomatik yang sangat genting berhasil menghentikan pertempuran, paling tidak untuk sementara. Lalu, datanglah terobosan ini.
Pada tanggal 7 April, Iran mengumumkan bahwa mereka menerima gencatan senjata selama 2 minggu. Sebuah jeda yang sangat krusial membuka sedikit ruang untuk diplomasi. Tapi pertanyaannya, seberapa kuat sebenarnya gencatan senjata ini? Kalau kita lihat lebih detail, ada banyak sekali lubang. Tidak ada penjelasan soal pengawasan satelit, nggak ada pengamat internasional yang dikirim, saluran komunikasi nggak jelas, dan nggak ada kerangka kerja untuk menilai siapa yang patuh dan siapa yang tidak. Ini kesepakatan yang sangat rapuh. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Apakah kita sedang menyaksikan awal dari sebuah perdamaian yang rapuh? Atau jangan-jangan ini cuma jeda singkat, sebuah pemanasan sebelum konflik yang jauh lebih besar dan lebih merusak meletus? Masa depan kawasan ini, dan tentu saja pasar energi global, bergantung pada jawabannya